Ya, cara Ki Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan, ya, dalam pembentukannya Muhammadiyah merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran, diantaranya di surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Umat yang bergerak yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi masyarakat juga memiliki organisasi turunan, yaitu organisasi otonom, diantaranya adalah Aisyah, yang mana berfokus pada masalah wanita, ya, bergerak di pemberdayaan wanita. Nah, kita akan membahas tentang Aisyah, ya, ini sebagai bentuk perhatian Muhammadiyah terhadap pemberdayaan perempuan. Aisyah ini merupakan gerakan perempuan Muhammadiyah yang telah diakui dan dirasakan perannya dalam masyarakat. Sebagai salah satu organisasi otonom pertama yang dilahirkan rahim Muhammadiyah, ia memiliki tujuan yang sama dengan Muhammadiyah. Aisyah memiliki garapan program kerja yang sangat khusus, strategis dan visioner, yaitu perempuan. Ya, jadi kalau yang punya Muhammadiyah itu Aisyah, ya. Aisyah ini gerakan otonom yang khusus membahas tentang perempuan, pembinaan perempuan di Muhammadiyah. Gerakan Aisyah sejak berdiri dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberi manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Seperti pada tahun 1919 mendirikan Frobel atau sekolah taman kanak-kanak pertama yang dimiliki oleh Pribumi Indonesia. Bersama organisasi wanita lain pada tahun 1928 mempelopori dan memprakarsai terbentuknya Federasi Organisasi Wanita yang kemudian dan sampai sekarang diberi nama Kowani. Nah, ini yang dilakukan oleh gerakan perempuan Muhammadiyah di Aisyah. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perempuan. Menurut pendiri Muhammadiyah ini, perempuan pada umumnya kurang memiliki pengetahuan dan masalah agama, terutama ibadah sholat sebagai amalan ibadah yang paling pokok. Hal ini terjadi karena perempuan pada masa itu tidak berhak memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan yang memadai meskipun pengetahuan agama. Ya, sebagaimana kita tahu, Ki Haji Ahmad Dahlan hidup di zaman penjajahan, yang mana pada waktu itu perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Jadi hanya laki-lakinya saja. Ya. Termasuk juga dalam ilmu agama. Ini juga sangat terbatas untuk kalangan perempuan. Nah, inilah yang mendorong Ki Haji Ahmad Dahlan untuk membuat organisasi yang khusus menangani masalah pemberdayaan perempuan. Karena hal tersebut, maka pada tahun 1911, setahun sebelum Muhammadiyah berdiri, didirikanlah Madrasah Diniyah, ya, sebagaimana yang kita bahas kemarin di Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Jadi setahun sebelum berdiri Muhammadiyah, itu Ki Haji Ahmad Dahlan sudah mendirikan Madrasah Diniyah yang diawali dengan menggunakan ruang tamu di rumahnya sebagai kelas. Nah, kemudian di tahun 1913, setahun setelah Muhammadiyah berdiri, Ki Haji Ahmad Dahlan menganjurkan kepada tetangga-tetangganya untuk menyekolahkan anak-anak perempuan mereka di sekolah Belanda Netral Magic School
yang ada di Ngupasa. Ya, jadi setahun setelah Muhammadiyah berdiri, Kiai Dahlan mengajak para tetangganya untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama yang perempuan, di sekolah Belanda. Nah, dari anak-anak perempuan yang disekolahkan di Belanda itu ada 3 orang gadis, ya, di antaranya adalah Siti Bariyah, Siti Wandingah, dan Siti Dawimah. Nah, ini 3 perempuan yang disekolahkan di sekolah Belanda. Kemudian di tahun 1914, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya Nyai Siti Walidah mengadakan kursus-kursus agama atau pengajian khusus untuk kaum perempuan yang dilaksanakan sesudah waktu asar, ya, karena pelaksanaannya itu setelah sholat asar, maka pengajiannya diberi nama dengan nama wal asri, ya. Nah, kursus itu diikuti pula oleh siswi-siswi sekolah netral Belanda. Nah, berdasarkan usulan, Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk organisasi yang secara khusus bertujuan untuk memajukan kaum perempuan. Aisyah, ya, adalah nama usulan yang diberikan Kiai Haji Fahrudin, salah seorang murid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi yang mengusulkan nama Aisyah ini adalah Kiai Haji Fahrudin. Nah, kelahiran Aisyah ini bersamaan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang waktu itu merupakan perayaan pertama oleh Muhammadiyah dengan diketuai untuk pertama kalinya oleh Siti Bariyah, salah satu murid yang disekolahkan di sekolah Belanda tadi, Siti Bariyah, ya, menjadi ketua Aisyah yang pertama. Nah, tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah, yang mana bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917. Nah, ini menjadi tanggal diperingati sebagai hari berdirinya Aisyah. Nah, jadi pas perayaan Isra Mi'raj 27 Rajab. Nah, ini berdirinya organisasi Aisyah. Kemudian masalah kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Ya, perlu kita pahami bahwa gender ini adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Ajaran Islam telah menempatkan perempuan sebagai partner yang sederajat dengan laki-laki dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Kenyataan ini telah ditegaskan Allah dalam beberapa ayat di dalam kitab Al-Quran. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 1. Nah, ini menjelaskan tentang kesetaraan gender. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari Nabi Adam, ya, seorang diri. Kemudian Allah menciptakan dari Nabi Adam itu Hawa, ya, Siti Hawa, dan dari keduanya maka lahirlah manusia, ya, laki-laki dan perempuan, yang tujuannya, ya, supaya kita saling mengenal satu sama lain. Nah, persamaan gender dalam keluarga, ya. Bagaimana persamaan gender dalam keluarga?
keluarga ini adalah tempat terpenting bagi seseorang karena merupakan tempat pendidikan yang pertama kali, dan di dalam keluarga pula seseorang paling banyak bergaul serta mengenal kehidupan. Kedudukan yang terpenting bagi perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan sebagai ibu yang mengatur jalannya rumah tangga serta memelihara anak. Nah, ini tugas seorang perempuan ya di dalam keluarga. Dia sebagai istri dan juga sebagai ibu. Nah, menurut ideologi ini, ya, kedudukan laki-laki yang terpenting dalam suatu keluarga adalah sebagai seorang suami yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama. Karena tugasnya sebagai pencari nafkah, sering ya seorang suami tidak peduli dan tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga. Sebab dia merasa sudah memberi uang untuk jalannya roda rumah tangga. Nah, bila melihat kondisi masyarakat pada saat ini, tampak konsep-konsep di atas sudah agak bergeser. Banyak istri yang bekerja mencari nafkah di luar rumah. Penghasilan istri juga berfungsi menambah penghasilan. Istri yang bekerja mencari nafkah di luar rumah biasanya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari suami. Nah, pada umumnya hingga saat ini meskipun istri bekerja, sang suami tetap tidak ingin bila posisi dan penghasilan yang diperoleh istri melebihi sang suami. Dan penghasilan suami tetap merupakan penghasilan pokok bagi keluarga. Di samping istri bekerja mencari nafkah di luar rumah, ya, tanggung jawab urusan rumah tangga tetap ada di pihak istri, sehingga dapat dibayangkan beratnya beban yang ditanggung oleh seorang istri bila ia bekerja di luar rumah. Meskipun perempuan sudah dapat bekerja di luar rumah, pada saat ini masih tetap tampak berlakunya konsep gender. Sebagai contoh, istri yang bekerja masih harus memperhitungkan perasaan suami dengan tidak mau meraih posisi yang lebih tinggi dari suami, sehingga sering mereka bekerja tanpa ambisi. Sering timbul dilema bagi dirinya untuk memilih antara karir dan keluarga. Nah, ini permasalahan kesetaraan gender di keluarga. Artinya sebagai istri, sebagai perempuan di dalam rumah tangga, ini berperan selain sebagai seorang istri juga sebagai seorang ibu. Nah, itu peran utamanya sebenarnya di situ. Tetapi dengan adanya kesetaraan gender, ini maka semakin hari semakin berkembang ya, semakin berkembangnya zaman, banyak para perempuan itu ikut mencari nafkah di luar rumah, ya. Bahkan sebab para wanitanya itu ikut mencari nafkah, ini yang sering menyebabkan terjadi konflik di dalam rumah tangga. Ya, apalagi ketika sang istri itu memiliki penghasilan lebih besar daripada sang suami. Nah, ini ya perlu diluruskan kembali. Ya, artinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah tangga di era modern sekarang ini. Ya. Kemudian persamaan gender dalam masyarakat. Nah, dalam sejarah Islam ini kita ketahui ternyata perempuan pada zaman Rasulullah dan zaman Khulafaur Rasyidin, mereka sangat aktif terlibat dalam kegiatan muamalah dan kegiatan kemasyarakatan pada umumnya. Bahkan perempuan ada yang terlibat dalam peperangan sebagai perawat laskar yang cedera, membakar semangat para laskar dengan nyanyian dan syair seperti yang dilakukan oleh Hindun, istri Abu Sufyan. Kemudian dalam peperangan Yarmuk misalnya, mereka mengendarai kuda sendiri, mengejar serta menombak musuh seperti yang dilakukan oleh Arqoh binti Haris, Khawlah binti Azwar, bintu Yazad al-Kalbiyah, Ummu Sulaid, dan Ummu Ammaroh. Nah, ini wanita-wanita di zaman
di zaman Khulafaur Rasyidin yang mereka ikut berjuang, ya, mengangkat senjata, mengendarai kuda sendiri. Bahkan dalam peperangan merebut Siprus, yaitu perang melintasi lautan pertama dalam sejarah Islam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini banyak melibatkan perempuan, di antaranya ada Ummu Haram binti Malham. Pasukan perempuan ini ternyata tidak hanya sebagai perawat dan penyedia air serta makanan bagi suami dan anak-anak mereka, tetapi juga bagi seluruh orang yang terlibat dalam peperangan itu. Nah, ini peran wanita, ya. Ternyata di zaman Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidin, ya, ternyata banyak perempuan yang ikut berperan aktif dalam berbagai peperangan. Nah, peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Muhammadiyah atau perempuan Muhammadiyah atau Aisyah haruslah terintegrasi dan komprehensif. Mengembangkan orientasi gerakannya bukan sekedar menciptakan kader-kader perempuan yang solihah secara ritual atau fikih, namun tidak bisa menganalisa ketertinggalan perempuan ataupun hegemoni tradisi dan tafsir agama yang tekstual, sehingga mengungkung cara berpikir dan bertindak sebagian besar perempuan Islam. Penguatan dan optimalisasi praksi sosial dengan dilandasi teologi Al-Ma'un sebagai inspirasi dasar gerakan Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian menciptakan kader-kader yang mampu menciptakan perempuan-perempuan yang solihah sebagai ulama perempuan yang memahami Al-Quran, yang mampu mensinergikannya dengan kondisi kekinian. Nah, gerakan sosial sebagai pembaruan dalam praksis sosial berkemajuan ini harus dilakukan melalui jaringan kerjasama dengan gerakan perempuan lain, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah dan qaryah thayyibah atau masyarakat utama yang telah dikenalkan sebagai praksis sosial dengan strategi community development atau pengembangan masyarakat. Kemudian menjunjung tinggi kemuliaan perempuan dan kemanusiaan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dan sebagai perwujudan risalah rahmatan lil alamin. Ya, jadi ini peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mana kita ketahui, ya, organisasi Aisyah ini juga tidak kalah dengan organisasi induknya yaitu Muhammadiyah. Nah, Aisyah sendiri ini sebagaimana kita ketahui, ini sudah banyak mendirikan lembaga-lembaga yang mulai dari lembaga pendidikan ataupun lembaga-lembaga sosial. Ya, lembaga pendidikan misalnya dari tingkat PAUD, nah ini rata-rata di bawah Aisyah, ya. Maka kita mengenal ada Aisyah Bustanul Atfal, ABA. Ya, kalau di Pringsawi ini ada ABA 1, ABA 2, dan ABA 3. Itu di bawah Aisyah. Bahkan sampai perguruan tingginya pun ada. Ya, sebagaimana yang ada di Yogyakarta, itu ada UNISA, Universitas Aisyah, ya, Yogyakarta. Belum lagi lembaga-lembaga sosialnya, ya, rumah sakit, ya, panti asuhan, itu juga banyak yang di bawah organisasi Aisyah. Nah, ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah ini sangat perhatian terhadap pemberdayaan wanita, ya. Jadi tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, memberikan kesempatan yang sama, ya, bahwa perempuan itu juga bisa menjadi pemimpin seperti laki-laki. Perempuan juga bisa berperan, ya, sebagaimana seorang laki-laki di tengah masyarakat. Bisa menjadi seorang ulama, bisa menjadi
berbagai profesi ya, dokter, perawat dan lain sebagainya. Ya, tentu ini juga sejalan dengan ajaran Islam, ya, artinya ajaran Islam ini tidak mengekang para wanita harus berada di rumah saja, ya, walaupun memang ada ayat yang menganjurkan wanita untuk di rumah saja, ya, seperti ayat waqorna fi buyutikunna, dan hendaklah para wanita itu tinggal di rumah-rumah mereka, ya. Namun banyak beberapa hadis dan juga dilihat dari sejarah Islam, ya, ternyata perempuan juga boleh, ya, berperan aktif di kehidupan sosial di masyarakat. Ya, artinya diperbolehkan selama tidak melupakan tugas utamanya, ya, di dalam rumah tangga sebagai seorang istri dan seorang ibu. Nah, selama tidak melupakan tugas utama, maka boleh-boleh saja seorang wanita itu berperan di tengah masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat perempuan waktu itu, ya, yang mana mereka juga ikut berperan di dalam berbagai peperangan, ya, ada yang sebagai perawat, ya, bahkan ada yang sampai menjadi tentara juga, ya, mengangkat senjata, mengendarai kuda. Nah, ini menjadi perhatian Islam terhadap masalah perempuan. Nah, ini materi tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan.